Halo Sobat DBL di balik layar. Oke, kali ini di balik layar kedatangan tamu yang luar biasa inspirational ya, yaitu Miss Globe Indonesia 2023. Hai. Kenalin dulu dong. Oke. Opening number, cus. Belum pernah opening number Belum kali. number ya, cus. Belajar ya kali. Belajar. Oke, kita belajar dulu nih ya. Celia Ivanka Indonesia. Tetep gue yang paling ini ya, tetep gue yang excited gitu ya. Iya, Ca. Jojo gitu gak bisa kompetisi, Nek. Gue kalau kalah, gue bongkar panggungnya gitu kan. Marah ya, berantem Iya, kita nanti. gue lempar granat gitu kan. Alright, jadi kali ini kita kedatangan Celia Ivanka, our Miss Globe Indonesia 2023. So Celia, apa kabarnya sayang? Baik tentunya. Baik Hari ini banget ya. sehat. Cantik kan pastinya. Iya, banget, cantik banget dan wangi Kalau lagi ya. misalnya jelek aku kan nggak mungkin di sini ya, Ca. Udah cantik, Udah make cantik. up-nya bagus, wangi Iya, lagi ya. Iya, wangi. Soalnya gue pakai parfum apa? Aduh, tadi apa sih namanya? Glamour Preview. Iya, Aduh ya, sponsor dikit ya, Beb. tapi bener sih wangi Wangi banget sih. Aku juga pakai mulu ya. Sampai order mulu nih gue. Aduh. Bener ya. Oke, Celia. Berbicara tentang gelar ya. Celia ini kan sebelumnya juga banyak banget ya. Maksudnya berkecimpung di dunia pageantry, apalagi di beauty pageant di Indonesia gitu loh. Dengan titel sekarang as a Miss Globe Indonesia, gimana sih perasaannya Celia? Terus juga apa ya? Keinginan Celia ke depannya tuh mau seperti apa lagi gitu loh dengan title ini. Oke, kalau di beauty pageant gak bohong kalau misalnya kita harus berangkat ke internasional kan. Karena kan semua goalsnya pageant tuh pasti internasional. Gue ikut pageant itu emang udah dari 2020. Lama sih udah enggak ya, masih baru-baru, masih anget-anget. Masih anget-anget, Masih berapa tahun, 3 tahun lah ya. Tapi selama 3 tahun itu gue udah kayak orang kegilaan pageant gitu loh, Ca. Yang jadi kayak bener-bener tiap catwalk sendiri gitu lagi tidur. Iya gitu kan. gue yang kayak ikut pageant terus. Jadi kayak abis ikut yang ini langsung ikut lagi. Karena gue ngerasa pageant itu asik banget. Iya dong, apalagi ada orang-orang kayak gue gitu ya. Iya, makanya gue sekarang kayak udah males sama pageant soalnya gue ketemu lu. Kok gitu Celia, takut deh. Di blacklist deh gue sama Celia. Oke, lanjut. Oke. Jadi kayak seru banget, ikut pageant itu seru banget. Gue ikut nasional itu udah 3 kali. Jadi 3 kali nasional ketiga kali gue. Dan ketiga kalinya menang. Enggak, gue pertama kali itu kalah. Pertama kali kalah, gue cuma di top 12 waktu itu. Oh wow. Boleh spill nggak ajangnya apa? Nggak boleh spill. Nggak apa-apa kali ya. Gue dulu waktu itu ikut ini Putri Kampus Indonesia. Iya. Memang ya bintang kampus Anda ya. Bintang gue tuh kalau di kampus gue lu cari nama Celia Ivanka itu tuh yang paling buat masalah itu gue. Oh iya, takut benur nih perempuan ya. Tiap hari kerjanya lomba terus masukin proposal terus. Gak apa-apa kamu ngabisin dana kampus ya. Iya, tapi kan kita kan ya benar sekali. Muka gue ada di mana-mana gitu ya, Ca. Tapi kayak gue ngikut dari 2020 sampai 2023. Pertama kali gue di ajang nasional, itu gue udah benar-benar trauma sebenarnya. Trauma. Kenapa? Karena kayak gue ngerasa gue udah prepare, gue ngerasa gue bagus banget waktu itu, tapi gue mentok di top 12. Oh iya. Gue yang kayak ngerasa, apa semua ajang bakal kayak gini, apa semua ajang tuh bakal buat kayak gue kecewa. Terus akhirnya gue ikut lagi ajangnya Rio Management di Putra Putri Jawa Timur. Nah itu baru gue benar-benar jor-joran lagi di situ. Dan untuk bisa ikut ajang lagi, gue tuh kayak bener-bener dimotivasi lagi, bener-bener yang harus didorong lagi, baru gue mau untuk terjun ke satu ajang lagi, kayak gitu. Gue ikut itu, terus gue menang jadi Putri Pariwisata Nusantara, gue berangkat ke nasional, bener-bener jor-joran banget. Gue well prepare lah intinya gitu well ya. Prepare, bahkan gue naik sampai ke Ijen loh buat bikin video. Yang kayak gue kedinginan di Ijen itu, gue kedinginan karena gue cuma pakai baju dress yang tipis banget. Itu gue harus photoshoot di Ijen. Dan waktu itu tuh lagi kabut, lagi benar-benar agak sedikit gerimis, jadi kan dinginnya banget kan. Itu gue harus photoshoot di situ. Gue mendakinya aja udah 2 jam, 3 jam gitu kan. Dengan posisi muka gue udah di make up. Alemong, beku dong tuh make up ya nih.
Tapi dari situ langsung ya Ner, rezeki nggak kemana, langsung winner Kita dari nggak situ ya? kemana. Karena gue percaya tuh gini sih, kalau misalnya kita totalitas sama Yap. sesuatu, pasti rezeki itu akan datang menghampiri lu. Se Yes. se apa ya, sebanyaknya orang yang misalnya bakal mau jatuhin lu, kalau misalnya lu bagus, lu deserve, you can be gitu. Iya ibaratnya, lu mau jatuhin gue dari sudut manapun kalau belum saatnya gue jatuh, ya nggak akan jatuh shy gitu ya. Kayak bayangkan kalau misalnya lu lagi di anak tangga paling atas, kalau misalnya nggak ada yang dorong, Yes. nggak akan jatuh kan, gitu. Terus after dari Putra-Putri Nusantara, lanjut Lanjut gue di Miss and Mister Grand Tourism ini, gitu. dan akhirnya tetap ya menjadi juara pertama. Tapi itu ada hal-hal yang perlu buat gue klarifikasi, bukan klarifikasi sih sebenarnya lebih ke Meluruskan gitu ya. meluruskan, telling story gitu ya. Karena mungkin beredar gue kan nggak menyelesaikan tanggung jawab gue di ajang sebelumnya. Heeh. Dan beberapa mungkin relasi gue ada yang kecewa dengan hal tersebut. Cuman di sini gue pengen meluruskan itu lebih ke gini sih. Gue ikut ajang itu, oke, gue selesai di ajang itu. Gue memang tidak ada yang terikat kontrak, kan tidak ada di situ. Dan sebagai pageantry, pageant antusias kayak gue gini, pageant fighter, pasti kita pengen sesuatu yang terus naik. Benar. Bukan gue gila-gila pamor atau gimana ya. Tapi gue juga punya mimpi untuk pergi ke internasional. Yes. Gue punya mimpi untuk bisa mewujudkan sesuatu di dalam diri gue. Gue udah 24 tahun. Gue mikir tahun ini gue 24. Kalau misalnya gue nunggu untuk 1 tahun lagi gue berangkat ke internasional, I think it's too late for me. Karena ada masih banyak anak-anak yang masih baru-baru, Iya. bagus-bagus banget. Gue nggak tega buat bersaing sama mereka terus Iya. gitu loh. Akan ada Celia berikutnya gitu kan Bener. intinya ya. Jadi gue ngerasa ketika gue di calling, kebetulan yang punya ajang ini gue deket sama orangnya, gue kenal juga sama Pak Geri, sama Kak Angga, sama tim. Mereka calling Celia, terus habis itu mereka kabarin. Celia udah tahu tentang ajang ini sebelumnya. Terus sama opportunity untuk ke The Miss Globe. Sebenarnya tidak menjanjikan apapun dari MGTA, tidak menjanjikan untuk you can be the winner, you can win this competition and go to international competition. No, tapi mereka lebih kayak gini. If you want to go to international competition, you need to follow our organization. Ikut lagi kompetisi di nasional dan lu bakal bisa ke internasional. Tapi karena kualitas kamu juga yang memberikan kamu kesempatan untuk berangkat ke internasional, Sel, ya kan? Jadi gue tuh kayak yang bener-bener kayak dilema banget waktu itu, kayak bener-bener dilema yang dalam artian kayak, aduh, gue kapan lagi nih gue bisa ke internasional? Gue udah capek juga kan di pageant ini sebenarnya, bukan capek dalam artian apa, cuman kayak gue ngerasa gue udah cukup tua gitu. Mau kabar gue ya gitu ya. Gitu. Jadi kayak gue ngerasa, aduh, adik-adik gue tuh banyak banget yang bagus-bagus. Gue ngerasa kayak kalau gue nggak pergi tahun ini, gue akan melawan adik-adik gue yang bagus-bagus lagi di tahun depan. Dan ini juga adalah representatif pertama Indonesia di The Miss Globe. Wow, jadi Celia ini akan berlaga di mana? Albania. Albania. Ulala. Iya, Bukan tadi aman di sana aman. gue nggak tahu. Aman lah ya, Bismillah lah ya, Bismillah. Amin. Soalnya kan prepare-nya juga jauh-jauh hari nih, apalagi kan kabar-kabarnya kan susah visa tapi ya kita berdoa aja, kita berdoa semuanya karena bakal terbaik lah. benar, kalau karena rezeki nggak akan kemana ya, apalagi juga Celia juga punya kualitas yang bagus. Celia juga basically juga orang entertainment juga ya, yang kayak youth ambassador gitu, jadi yang suka berbicara di depan umum, suka promote our tourism, karena basically juga sebelumnya di Miss Nusantara, Putri Nusantara, Putri Pariwisata Nusantara, and then join di Mr. and Miss Grand Tourism yang mana sama sebenarnya tujuannya untuk promote our tourism, and you got it. Akhirnya finally our Miss Globe Indonesia 2023. So udah panjang lebar nih kita dengerin cerita nih si Celia gitu kan, mau mendapatkan gelar internasionalnya gitu ya. Aku tuh mau nanya tentang struggling gitu loh. Strugglingnya mungkin dari keluarga atau dari orang-orang di sekitar Celia yang kayak, lu gila-gila pageant deh, gila-gila panggung gitu. Ada omongan gak sih dari keluarga atau dari teman-teman yang kayak mungkin coba untuk stop you gitu loh untuk dari dunia panggung ini?
Kalau stop me sebenarnya, enggak sih, cuman beberapa akhir-akhir ini gue juga dapat dari keluarga gue yang kayak agak kurang enak sebenarnya. Sebenarnya gue nggak menyalahkan mereka dari keluarga gue yang kayak lebih fokus ke karir aja sekarang atau apa. Gue juga mikir ini adalah memang ajang terakhir gue harus ke internasional dan ini juga my dream gitu, gue harus mewujudkan mimpi gue juga. Apalagi gue harus mau representatif Indonesia gitu kan di ajang internasional. Struggle, gue tuh kan kuliah sambil ikut pageant, gue juga sambil kerja. Jadi emang kegiatan gue tuh hektik banget. Jadi dari tahun 2020 gue hektik, karena gue kuliah bayar sendiri. Jadi kayak Harus dong ya. iya, jadi gue tuh kayak yang bener-bener kerja, terus habis itu gue ikut pageant, terus habis itu gue kuliah. Dan gue sebisa mungkin di mana semua posisi ini gak ada yang minus gitu. Iya. Kalaupun ada yang turun, gue gak mau itu minus. Kayak misalnya gue di kuliah gue pengen dulu waktu itu gue IPK-nya 4. Cuman akhirnya gue cuman bisa gapai 38, 386. Tapi for me it's a good thing karena gue bisa punya beberapa prestasi lainnya di Yes. samping itu. Benar. Waktu gue ikut pageant, memang kebanyakan orang bilang pageant itu modal ya. Modalnya banyak banget kalau kita ikut pageant. Tapi bagi gue bukan hal itu yang jadi poin. Iya. Lebih ke gimana lu itu punya kualitas di dalam diri lu, Yes. tapi lu tuh berusaha gitu. Jadi meyakinkan orang-orang yang memang bisa nge-afford lu, maksudnya Iya. ngebantu lu, nge-sponsorin lu. Gue sampai di titik ini, gue pakai duit pribadi itu gak banyak, sama sekali gak banyak. Gue selalu dapat bantuan dari orang. Yes. Karena I think God will help me gitu. Kalau misalnya gue selalu pray to God gimana caranya biar dapat jalan atau sebagainya. Dan gue juga percaya kalau kita punya kualitas dalam diri, kayak misalnya gue berusaha, gue punya kualitas untuk menjadi seorang winner, orang itu akan ngeliat, oh anak ini bakal menang nih, ini pasti bakal jadi sesuatu. Gue bakal support anak ini kayak gitu. Iya, karena ya apa ya, kadang-kadang kita mau berbuat juga kadang-kadang ada feelingnya gitu ya, kayak ini orang ini memang cocok gue bantu gitu kan, kadang-kadang ya kadang-kadang nih orang memang cocok gue support gitu. Jadi apa ya be kind sama diri sendiri sih ya, kayak lu lebih wise juga sama diri lu sendiri. Akhirnya dari lu udah kind sama diri sendiri, kind itu sendiri yang akan shine outside gitu. Dia yang akan memancarkan kebaikan lu di luar sana, sehingga orang lain mungkin melihat lu kayak, oh my god, Celia very positive vibe. Jadi orang kayak, oh gue mau support lu, gue mau bantu lu gitu. Jadi tanpa tapi gitu, ibaratnya unconditionally gitu ya untuk support lu. Dan oke, setelah kayak kita tadi Celia juga cerita kayak dari keluarga juga tidak ada yang berusaha untuk apa ya, menghalangi jalannya Celia, cuman mungkin mereka lebih worry gitu ya, Iya. 24 tahun gitu. Udah fokus aja kerja gitu ya. Atau jadi perempuan kan biasanya stigma orang-orang Kampina ya nih, banyak orang-orang Kamse gitu. Ya udah perempuan mah paling juga kawin udah gitu, ngurusin laki gitu kan ya, di rumah aja udah ngejedok gitu. Jadi nggak boleh berkarir gitu. Bukan nggak boleh sih, kayak stigmanya tuh kayak aneh gitu kalau perempuan berkarir gitu loh. Nah mungkin Celia juga sudah setidaknya sudah mematahkan stigma itu ya. Kayak kuliah tetap berjalan. Kemarin juga cum laude ya. Congratulations lo, cum laude lo. Di tengah kesibukannya di dunia pageantry, dia tetap fokus memikirkan pendidikannya sehingga mendapatkan cum laude. So bisa menjadi inspirasi buat teman-teman di sana, adik-adik semua yang ingin join di beauty pageant, bahwa kita bisa kok ya ngatur waktu. Kita bisa juga kok namanya sharing waktu antara pageant, antara jam belajar gitu ya. Pokoknya ikut pageant itu boleh, tapi pendidikan itu juga nomor 1. Yes. Karena kayak gini ya, kita pageant itu brain, beauty, and behavior. Jadi kalau misalnya pageantnya bagus banget, terus tiba-tiba beauty lah gitu ya. Beauty nih, oke, terpancar dengan bagus, tapi tiba-tiba kayak lu IPK-nya misalnya 2 kayak gitu atau berapa. Pasti mau gitu kalau tanya orang gitu kan. Orang kan jadi kayak mikir, oh ini brainnya dari mana ya anak gitu kan. Atau enggak orang akan mikir, emang benar ya kalau pageant itu beauty, brain, behavior. Jadi orang lagi jadi bertanya-tanya soal itu. Jujur kalau waktu gue ngerjain skripsi gue ngerjain skripsi gue tuh cuma sebulan. Sambil gue di Sumut lagi ada kegiatan. Jadi gue bener-bener gue ada event waktu itu. Jadi habis event malam jam 10 gue ngerjain skripsi. Sampai jam 12, jam 1 baru gue tidur. Setiap hari gitu. Jadi at least kita bisa ngerjain satu paragraf dan pasti bakal selesai. Karena gue percaya
proses walaupun sedikit pasti akan menghasilkan sesuatu yang emas gitu. Kalau misalnya kita gali pasir, walaupun cuma dapat serpian-serpian emas, pasti nanti lu bakal dapat bongkahan emas yang gede. Gitu. Lihat ya, tuh dalam bener loh kata-kata Celia. Tapi Sel, gue mau nanya juga, sejauh ini lu capek nggak sih gitu? Lu ngerasa kayak aduh gitu, kok pageant tuh begini banget gitu. Kan banyak kan sekarang lagi banyak tuh huru-hara kanan kiri depan belakang gitu. Benar. Semakin majunya pageantry di Indonesia juga pasti semakin banyak juga drama-drama yang bermunculan, spekulasi-spekulasi dari masyarakat yang bermunculan. Dan lu ngerasa kayak enough nggak sih gitu, capek nggak sih gitu? Capek, pasti semua orang pasti ada titik capek ya. Yang ikut pageant maupun yang enggak, yang PL pun, yang sponsor, yang national director, siapapun itu. Dalam kondisi apapun, bukan hanya pageant aja, pasti ada terasa titik di mana dia ngerasa capek banget sama dunia ini. Tapi gue tuh bukan yang lebih kayak gue capek dan gue menyesal, enggak. Gue capek tapi gue menghargai semua proses gue gitu. Gue lebih kayak gue capek tapi gue harus menyelesaikan ini sampai selesai, sampai tuntas. This is maybe the last time for me to join the pageant, go to international competition, tapi I will do my best in this competition. Jadi kayak giving all of my power, everything that I have in this competition. Jadi kayak kalau misalnya sebelum-sebelumnya 80%, hari ini gue bisa kasih 200%. 200% malah ya. Ajang international best song gitu. Lala. And then berbicara tentang persiapannya, lu kan mau berangkat ke Albania. Tanggal berapa sih itu, kira-kira bulan berapa? Kayaknya sih bulan November. November tahun ini. Ulala, manja bener ya, udah mau berangkat aja ya. Udah sejauh mana sih preparationnya Celia Ivanka? Oke, kalau sejauh ini untuk preparation yang benar-benar pure banget yang kayak jor-joran di medsos masih belum begitu kan. Karena gue juga sama tim saat ini lagi prepare sama diri masing-masing. Kayak gue juga prepare my public speaking juga sendiri di rumah untuk lebih kayak ngerasa lebih confident lagi, ngerasa lebih valuable lagi kayak gitu. Terus juga yang pasti kalau misalnya kita ikut pageant, jaga diri, jaga badan, jaga makan. Karena gue nggak mau nanti tiba-tiba hamil sebulan baru gue jor-joran gitu ya kan. Mendingan dari sekarang. Repot ya Bu. Iya, karena dari sekarang kita udah cicil-cicil beberapa untuk di manage gitu. Bahkan dari tim juga udah nyicil-nyicil untuk nyari baju nih. Gue thank you banget buat Kak Angga sama tim dari Papi, Kak Angga dan tim-tim Kak Holly semuanya yang saat ini udah nge-DM-DM-in sponsor gitu. Bener ya memang ya MGTI ya, cocok bener di DM-in sponsor ya, kerjasama ya. Kerjasama. Jadi biar nanti kita kalau misalnya udah tiba-tiba dari Albania, dari Miss Club-nya udah ngasih waktu, udah ngasih buklet, kita udah nggak kaget. Iya. Kayak gue udah udah siap menjemput crown gitu. Meldi. Cocok bener ya. Ada Kaloli makeup. Ya cocok Kaloli lah, cocok bener Kaloli ya. Iya, belum make up Loli ya. Iya. Lu kalau Kaloli tuh yang makeup gue udah kayak percaya gitu kan. Baru mau tidur gue. Gue endulnya tuh ya. Sama julid, gue ambil julid. Oke, Celia, ngomong-ngomong ya. Oke. Kan orang pada tahu nih Celia kan sekarang udah Miss Globe ya. Terus gue mau nanya, sebelum ini dan sampai sekarang tuh kegiatan lu tuh ngapain aja di balik di luar dari Miss Globe ini, di luar dari MGTI lu sebenarnya ngapain gitu loh? Kerja lah Iya, kerja ngapain gitu loh? Oh, lu mau ngasih gue duit mah gue nggak kerja kali. Jangan kan, gue juga minta sama Tuhan. Ya Tuhan gue nggak mau capek kerja turunin uang gitu. Iya, kalau ada yang kayak gitu kayak ngepet aja susah, tetap aja kerja aja kali kan. Gue kerja aja, kerja ya. Iya, awalnya kan kerjanya bener ini. Bener. Kerja malam gue ya. Gue dong. Cewek-cewek gelap gitu ya. Mentang-mentang gue temen sama lu gitu ya. Gue jadi kayak bad influence gitu buat lu ya. Salah. Kalau dia kan kerja malamnya tuh wajar ya. Wajar, DJ soalnya. Saya kalau dia gak kerja malam nanti dia gak bisa bayarin kita ya. Cucu bener. Ini kerja di dunia entertainment juga tentunya entertainment, ya. Presenter gitu ya. Oh saingan gue dong lu ya. Dan lama-lama nih gue udah gak ada di sini gara-gara lu ya. Lu gak ada apa-apa ya emang. Kecil. Cucu bener gue suka begini nih. Iya emang gue kan ngajar sama lu kemarin. Gue ngeliat mana? Gak tahu ya. Senggol bacot.
lu mau ginjal apa jantung gitu kan. Aduh, gua habisin isi-isi Oh iya telur gue. bener. Iya kan udah tahu lah ya kayak Celia juga kerja as a presenter, as a hosting TV show juga ya sebelum ini. Gue mau nanya lu udah punya pacar belum sih? Aduh, kalau gue bilang di sini nanti lu rebut kali ya. Masa sih Cica? Cocok. Tipe gue? Tahu kan tipe gue? Tahu kayaknya kalau Tahu ya Sur? tahu Tanya lah, gitu ya gue Sel. pasti tahu lah ya kan. Cuman kan kalau my privacy thing mungkin akan I keep privacy gitu. Mm-mm. Jadi intinya kalau ditanya lu udah punya pacar apa belum? Ya itu ya nano-nano gitu ya ibaratnya. Nah, iya. Tanya aja gitu ya. Ataupun kalau udah punya pun lu rahasiain gitu. Iyalah. Karena lu fokus on ini ya, on karir dulu gitu ya. Dulu Sama gitu. kompetisi internasional. Oke. Hubungan itu gak usah diumbar-umbar, tiba-tiba gue kasih undangan aja sama lu. Udah apa nih? Gue takut ntar. Nikah lah. Oh nikah ya. Gua Tapi banyak- masih nanti 5 tahun lagi kali. Soalnya gue banyak nih mungkin kabar-kabar begitu. Ntar gue kasih undangan, undangannya juga serem jadinya. Undangan pemakaman, ternyata takut gue. Iya, gak usah diumbar-umbar lah. Kalau kita Iya, biasanya kan kalau di diumbar-umbar. pageant gak terlalu yang expose gitu kan. Dan gue juga yang ya kalau hubungan privacy gitu ya I keep it privacy. Iya oke. Sel tuh pernah gak sih kayak ngalamin kejadian yang kayak membuat lu tuh kayak kapok gitu ikut pageant, atau kayak lu ngeliat drama-drama pageant lu ngalamin sendiri gitu drama-dramanya gitu kan? Pernah gak sih lu gitu? Cerita dong. Penasaran nih gue. Gimana ya? Pasti gue kapok ada ya. Kapok misalnya dalam artian misalnya salah nge-treat someone ataupun ada kata-kata yang gak enak dan sebagainya. Sebenarnya banyak banget sih kalau di pageant tuh kan dunia perjulitan Indonesia ya kan gitu. Jadi sebenarnya bukan julid-julid yang membuat lu jadinya jiper atau apa. Sebenarnya lebih kayak have fun sebenarnya gitu. Cuman as a human pasti ada waktu di mana kita tuh lagi nggak butuh gitu untuk julitin di hal tersebut Ya, atau nggak dapetin komentar di hal tersebut. Cuman kita harus kuat-kuatin aja di situ. Gue ngerasa dunia pageant itu sangat membantu gue untuk menjadi orang yang membangun diri gue gitu kan. Hal yang buat gue kapok mungkin kalau dipikir-pikir lagi nggak ada kali Nggak ya. ada ya. Nggak ada karena gue selama ini Gue enjoy bener sih apapun ya. sebenarnya kayak asam-asam itu pasti ada ya. Pahit-pahit, bitter-bitter itu pasti ada. Cuman I take the bitter things as a sweet thing. Jadi kayak misalnya the bitter itu can be the sweet thing. Wih Allah itu bener ya. Jadi kalau misalnya adalah yang buat gua rasa yang nggak enak hati atau apa dan sebagainya, ya wajar-wajarin aja gitu. Gua lihat apa yang buat gua bahagia lebih banyak dibandingkan apa yang buat gua nggak enak. Sama sekarang gue juga lagi belajar untuk let it go the past and then focus on the future. Jadi fokus on my happiness. Karena gue mikir kalau misalnya gue fokus on my sadness sama regret everything that happened to me, itu bakal buat gue jadi lebih kayak menutup diri, jadi orang yang bakal kapok ngelakuin apapun, jadi orang yang bakal traumatik gitu untuk ikut pageant atau apa. Tapi I'm not keeping it as serious case, jadi lebih ke make me happy, enjoy the show, enjoy everything, enjoy the competition. Yay! Dan maybe aku juga mau nanya ya kan, Yes. mau berangkat ke internasional pasti tentunya banyak banget preparationnya. Salah Benar, satunya benar. mungkin advokasi ya. Nah aku mau nanya juga, mungkin Celia fokus on advokasinya ngapain aja sih? Bantuin Melody. Oh ya Allah, serius lah ini loh, ya lu jangan bantuin gue. Gue mah bukan hamba sahaya perlu dibantuin. Gue fakir miskin ya. Kita buka ini Iya. kali donasi, open donasi. Enggak, kali kalau gua tuh lebih ke education. Oh education Ya, because kalau gua itu I like children most. Jadi kayak gua suka anak kecil. I think sekarang gua lebih focusing on bikin program for education buat anak children. gitu ya. Yes. Yes, kata Karena the golden star-nya tuh Yes. kan anak kecil. agree with that. Kalau misalnya we doing everything to the children kayak teach them how to know something about tourism or arts gitu kan, mereka bakal jadi orang yang akan valuable, akan Ya. punya value di masa depan. Kayak gua juga ngerasa kadang anak-anak kecil itu mereka mungkin dapat pembelajaran yang mereka tidak sukai, Ya. kayak nggak menyenangkan banget nih pembelajaran ini. So I make this program, it's called Tourism Since Now,
tourism since now. I made this program 2021 actually, Wow. but sekarang mungkin belum begitu berjalan banget. Cuman On gua progress harap lah ya. ya, gue berharap dengan jadinya nanti gue di The Miss Club nanti di Albania, bukan hanya Indonesia, bukan hanya sekolah kecil yang waktu itu gue buat, tetapi bisa digunain oleh internasional. Jadi bisa banyak orang yang terinspirasi lah Ya. dengan hal tersebut. I think people need this gitu Ya, kan. ya. Karena anak-anak kecil sekarang itu kayak masa emas banget Masa for Indonesia. So, Celia kayak juga udah lama banget nih kita yang ngobrol-ngobrol bincang sama lu. Iya. Butuh mukanya berhari-hari gitu kalau ngobrol sama lu tuh ya, karena seru bener gitu. Ya, kalau misalnya kita ngomong terus, gue takutnya nanti kuotanya habis. Oh iya benar iya benar. Oke Sel, mungkin ada nggak sih pesan gitu atau quotes buat adik-adik yang di luar sana yang mau join pageant atau mau mencoba mengikuti jejak Celia tuh, sarannya apa buat mereka? Oke, mungkin kalau yang baru ikut pertama kali is the good thing gitu kan. Mereka ngerasa kayak, oh oke, aku pengen ikut lagi. Tapi misalnya udah ikut terus mereka ngerasa kayak, aduh gue capek, kok gini sih pageant. Dunia itu berat, say. Semuanya itu berat, nggak ada yang mudah. Join pageant pun berat. Entah dari lu harus dari segi modal, dari segi misalnya menghadapi orang yang nggak lu sukain pun. Yes. Tapi di sini adalah hidup. Balik lagi, lu butuh apa, lu pengen jadi apa, lu pengen dapat apa. Dan gua rasa gini ya, teman-teman kalau misalnya ngerasa bahwa selama ikut pageant belum menang kompetisi, dan ikut lagi, dan ngerasa kok gue belum menang-menang, setiap kompetisi yang lu ikutin, lu harus ningkatin value lu 1 atau 2 di atas dari lu yang sebelumnya. Yes. Karena kalau nggak ada tingkatan value dan lu ikut kompetisi lagi, that's nothing. Ya lu akan tahu hasilnya gitu kan, karena lu udah pernah coba itu. Benar. Yes. Jadi kayak, dan satu lagi, kayak ajang itu kan banyak banget, beragam. Ada kebudayaan, tourism, terus ada yang grande gitu kan. Lu harus tahu ajang apa yang lu ikutin. Yeah. Kalau misalnya lu ikutin ajang yang butuhnya tentang tourism, lu fokusin on tourism. Yes. Kalau misalnya dia butuh duta, lu fokusin on duta gitu. Kalau dia butuh putri, lu jadi putri. Kalau misalnya dia butuh miss, lu jadi miss. Yes. Kita nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya dunia pageant ini pasti ada paras-parasnya, Iya. paras-paras. Tapi gimana lu menempatkan diri lu dengan baik. Betul. Satu lagi nih, buat semua teman-teman yang ikut pageant, totalitas. Benar ya? Bener ya. Bener. Kalau kalian udah totalitas, percaya deh, hasil tuh akan mengikuti. Gak ada orang yang gak lihat kalau orang itu udah totalitas, bener gak sih? Meskipun kayak lu tuh anak ini kayak kurang, tapi kalau misalnya juri tuh ngeliat anak ini ada progres, gue suka nih sama nih anak, kita bisa poles lagi. Ya jadi mereka juga udah tahu gitu anak ini nih punya sesuatu gitu ya. So very thank you for Celia for coming here, and yang perlu kita pelajari adalah ya keep focus on your dream gitu loh. Even lu jatuh berkali-kali, even lu kayak nggak sampai ke tujuan lu berkali-kali, ya lu harus tetap percaya bahwa ya memang mimpi lu itu nyata, mimpi lu itu valid, dan memang lu berhak untuk bermimpi karena kita juga berharga dan kita manusia gitu loh. So very welcome and very warm for me to know that Celia is very humble and kind person and very inspirational ya, nggak cuma buat Celia tapi buat kita semua juga, dan tentunya pasti buat adik-adik kita di sana yang di luar sana yang ingin join di pageantry tentunya. So guys, thank you, and aku percaya bahwa semua orang punya cerita, dan mari kita cari ceritanya di balik layar.